Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Afwan Maulana. Saya seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan isi dari jurnal yang berjudul Deteksi Warna Manggis menggunakan pengolahan citra dengan OpenCV Python. Ini adalah jurnalnya yang dibuat oleh M. Zikri Andreha dan Yasdinul Huda. Deteksi warna menggunakan pengolahan citra dengan OpenCV Python judulnya. Lalu lanjut saja ke pembahasannya. Sebelum masuk ke lebih jauhnya, di sini ada beberapa konten yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada abstrak. Pada abstrak kali ini akan membahas abstrak jurnal tersebut. Lalu yang kedua ada landasan teori. Di sini akan dibahas teori-teori apa saja yang akan dipakai untuk jurnal tersebut. Lalu ketiga ada metode penelitian. Di sini akan membahas metode-metode apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut. Lalu di keempat ada hasil penelitian. Pada hasil penelitian akan dijelaskan hasil dari metode penelitian tersebut. Dan terakhir kesimpulan. Pada kesimpulan akan didapatkan atau dijelaskan kesimpulan dari jurnal tersebut. Langsung masuk ke abstrak. Pengolahan citra tidak hanya dibutuhkan di bidang industri dan edukasi saja, tapi dapat diterapkan pada bidang yang lain juga. Misal di bidang pertanian, pada petani buah manggis. Diterapkannya sistem pengolahan citra digital ini memiliki tujuan untuk mempermudah dalam penyeleksian buah manggis berdasarkan warna. Sistem penyeleksian buah manggis ini dimulai dari penangkapan objek atau menangkap gambar atau memotret, lalu mengkonversi warna RGB ke HSP, lalu dilanjutkan dengan melakukan threshold, ini dibuat hitam putih, dan selanjutnya proses morfologi atau menghilangkan noise. Hasil dari sistem ini adalah untuk mendapatkan nilai HSP dari objek atau gambar yang ditangkap itu. Terus nanti nilainya akan dijadikan sebagai penentu status buah manggis tersebut. Bisa itu matang, setengah matang, ataupun masih muda. Dengan adanya sistem ini, penulis mengharapkan dapat diterapkan pada alat pemisah buah manggis, alat-alat pertanian, teknologi pertanian seperti itu, lalu juga dapat meningkatkan edukasi terhadap teknologi pertanian di Indonesia. Lanjut ke landasan teori. Di sini terdapat beberapa teori yang dipakai pada jurnal tersebut. Yang pertama ada pengolahan citra. Pengolahan citra adalah sebuah proses untuk mengolah atau mengusahakan suatu citra yang memiliki tujuan untuk menghasilkan citra lain yang lebih sempurna atau ke arah yang diinginkan. Jadi, pengolahan citra itu merupakan suatu proses yang mengubah suatu citra ke arah yang lebih diinginkan atau disempurnakan lagi sesuai dengan apa yang diinginkannya. Lalu ada OpenCV. OpenCV itu merupakan sebuah library yang sering digunakan untuk melakukan pengolahan gambar dan video dari sebuah citra. Pada jurnal yang dipakai kali ini menggunakan bahasa pemrograman Python dan memakai library OpenCV ini untuk melakukan proses pengolahan citra tersebut. Kemudian ada RGB. RGB itu merupakan palet warna yang terdiri dari 3 warna, yaitu seperti singkatannya ya, red, green, blue, ataupun merah, hijau, dan biru. Hubungannya dengan citra adalah setiap warna yang ada pada citra adalah kombinasi dari warna RGB. Maksudnya adalah setiap gambar pastinya ada warna kombinasi dari merah, hijau, dan biru. Dan di sini tentunya dalam pengolahan citra digital itu RGB ini memiliki nilai-nilai warna tersebut. Lalu ada HSP, singkatan dari hue, saturation, dan value. HSP ini merupakan transformasi dari kubus warna RGB menjadi kerucut. Maksudnya adalah awalnya dari RGB, kalau dikonversi ke HSP
maka tampilannya akan seperti kerucut warna ini. Ada nilai value-nya ini warnanya apa, saturation-nya gimana, dan pilih warnanya seperti apa kita. Lebih luas lagi ini karena di sini bisa terlihat kayak ke tingkat keabu-abuan atau cahayanya gitu. Selanjutnya ada grayscale. Grayscale itu proses menyederhanakan model citra yang awalnya berwarna-warna atau banyak warnanya menjadi hanya memiliki dua warna saja, yaitu hitam dan putih. Dengan nilai maksimum yaitu 255 itu putih dan minimum yaitu 0 hitam. Selanjutnya ada teori thresholding. Thresholding ini merupakan konversi dari citra hitam putih atau tadi yang grayscale grayscale tadi terus menjadi citra biner dengan cara mengelompokkan nilai grayscale setiap pixel ke dalam dua kelas. Jadi dari gambar yang berwarna tadi terus di grayscale kan menjadi hitam putih, akan dilanjutkan lagi melakukan proses thresholding atau mengkonversi dari warna yang abu-abu tadi diubah menjadi gambar yang memiliki citra biner atau memiliki warnanya hitam dan putih saja, ataupun kalau hitam itu 0 bisa diwakilkan menjadi bit 0 dan putih yang nilainya 255 akan diwakilkan sebagai 1. Selanjutnya ada morfologi. Ini awalnya itu berwarna biasa, ada buah manggis berwarna ungu misalnya ataupun hijau, dan diubah menjadi memakai konversi ini thresholding akan menjadi hitam dan putih warnanya. Lalu morfologi itu merupakan teknik pengolahan citra untuk memperbaiki hasil segmentasi citra. Segmentasi ini ya konversi dari citra yang dari hitam putih ke citra biner. Ini merupakan segmentasi citranya. Maksudnya di sini morfologi itu memperbaiki hasil dari thresholding tadi. Jika misalnya ketika gambar yang tadi HSP dikonversi menjadi citra biner dan mengalami gangguan seperti ini misalnya, maka bisa diperbaiki dengan morfologi. Dalam morfologi terbagi menjadi dua, yaitu dilasi dan erosi. Kalau dilasi yaitu teknik untuk memfilter dan juga menambahkan pixel berwarna putih ataupun satu pada noise berwarna hitam. Maksudnya ini misalnya ketika gambar HSP awalnya berwarna hitam putih, lalu di thresholding, tapi hasil thresholdingnya itu acak-acakan tidak sempurna seperti yang awal ini, maka bisa dilakukan dilasi untuk menambal warna hitam yang kurang ini. Maka jika didilasi bakal seperti ini hasilnya. Lalu yang kedua ada erosi. Erosi itu kebalikan dari dilasi, yaitu memfilter dan mengurangi noise berwarna putih menjadi hitam. Maksudnya adalah kebalikan dari dilasi. Misalnya terdapat ini gambar ini dari HSP di thresholding awalnya abu-abu terus dicetakin biner, dan hasilnya itu ada sedikit yang kurang gitu di warna hitamnya itu. Maka jika dilakukan erosi, bintik hitam ini bakal jadi putih, nanti akan diperbaiki lah istilahnya. Oke. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis jurnal yaitu seperti ini dalam flowchartnya. Yaitu diawali dengan mulai. Mulai di sini maksudnya itu menerapkan program Python atau sistem pengolahan citranya pada mesin misalnya. Lalu kedua menangkap gambar secara real time. Maksudnya adalah memotret gambar buah-buah, misalnya buah manggis, ya itu untuk inputannya, untuk ya gambar. Lalu selanjutnya lakukan konversi RGB ke HPS. Nah, gambar yang tadi dipotret tentunya ada nilai RGB-nya, nilai-nilai warnanya, kombinasi warnanya akan itu RGB ya, langsung dikonversi ke HPS bentuknya. Nah, setelah dikonversi ke HPS tentunya akan mendapatkan nilai-nilai HPS gitu ya.
Lalu dilanjutkan dengan melakukan thresholding gambar HPS tadi. Setelah diubah ke HPS, nanti gambar yang abu-abu tadi di HPS abu-abu akan diubah menjadi citra biner, menjadi hitam dan putih saja nilainya. Lalu jika di sini terdapat percabangan, apakah ada noise pada citra? Di sini maksudnya adalah jika hasil gambar HPS ketika di thresholding atau diubah menjadi citra biner masih ada noise-nya, maka jika iya akan dilanjutkan proses morfologi, jika tidak maka langsung saja menampilkan data. Dan data tersebut tentunya akan nilai HSP itu datanya itu tentu saja nilai HSP, dan nilai HSP ini akan dijadikan sebuah penentu status buah manggis tersebut. Lalu selesai. Tapi jika ada noise, maka ada proses selanjutnya lagi yaitu morfologi. Ketika di morfologi untuk menghilangkan noise, maka di erosi dulu ya, citra tadi gambar itu di erosi itu dikurangi apa namanya teh erosi itu akan dikurangi si gambar yang telah di thresholding tersebut. Lalu jika masih ada noise, maka bisa dilanjutkan lagi proses dilasi pada citra tersebut. Tapi jika tidak, jika udah tidak ada lagi noise, maka akan menampilkan data sama seperti yang di sini ya, menampilkan data juga. Nanti muncul nilai HSP-nya berapa dan nilai itu akan masuk ke kategori yang mana. Jika masuk ke matang berarti matang, setengah matang berarti setengah matang, ataupun satunya lagi masih muda berarti akan jadi muda statusnya. Dan selesai. Tetapi jika masih ada noise, maka bisa dilakukan dilasi, yaitu penambahan titik putih pada citra tersebut, dan akan ditampilkan datanya ya, statusnya seperti apa menurut nilainya itu masuk ke kategori apa. Lalu selesai. Nah, di sini ada metode penelitiannya. Yang pertama itu menangkap gambar secara real time. Nah, di sini misalnya ini gambar manggis dipotret terlebih dahulu, dan di sini ada 3 jenis ya. Di sini ada setengah matang, masih muda, dan ini sudah matang yang berwarna ungu gelap. Lalu kedua, mengkonversi RGB ke HSP. Nah, ini gambarnya yang nomor 2. Ini beda gambarnya, tapi memang di situ sih sumber daya gambarnya adanya ini saja. Di sini konversi RGB ke HSP. Nah, dari gambar ini tentunya berbentuk RGB, terus dibaca dibaca dan dikonversi ke bentuk HSP formatnya. Setelah dikonversi ke HSP, maka akan dilakukan grayscale, dijadikan abu-abu terlebih dahulu, kemudian dilanjut ke metode yang ketiga, yaitu thresholding gambar HSP. Setelah menjadi abu-abu, di sini akan dilakukan pengkonversian citra yang tadi citra HSP menjadi citra biner, yaitu gambarnya menjadi hitam dan putih saja. Nah, di sini ya di 3 setelah di thresholding ini mulus ya, tidak ada noise gitu. Dan selanjutnya sebelum itu, jika ketika di thresholding dan mendapatkan citra gambarnya itu terdapat noise, misalnya di sini 3B cabangnya lagi terdapat noise di sininya di tengahnya gitu, maka bisa dilanjutkan lagi ke tahap morfologi gambar, yaitu tahap keempat. Di sini jika morfologinya itu yang pasnya itu yaitu apa namanya teh pengurangan ini ya bintik itunya yaitu erosi, maka dilakukanlah erosi pada citra thresholding yang tadi. Lalu jika yang pasnya itu adalah dilakukan dilasi, maka lakukanlah dilasi dan akan mendapatkan thresholding yang tidak ada noise-nya lagi. Setelah tidak ada noise lagi, yaitu di 4A dan 4B, maka bisa langsung ke tahap akhir, yaitu penampilan data. Penampilan tahap data ini akan melihat nilai HSP dari
apa nilai HSP tersebut. Misalnya di apa itu teh matang, berapa nilai HSP-nya dan kategorikanlah gitu menjadi matang. Lalu yang apa masih muda, berapa HSP-nya, kategorikanlah itu sebagai muda. Lalu yang setengah matang, berapa HSP-nya, tentukan juga jadi pakai apa itu teh IP bisanya gitu, ya percabangan dan pengondisian. Oke, ini hasil penelitiannya. Pengolahan citra buah manggis ini mendapatkan hasil berupa nilai HSP yang digunakan untuk penentu status buah manggis yang sudah matang, setengah matang, atau muda dengan mengelompokkan range nilai yang menjadi status tersebut. Nah, di sini ada tabel hasilnya ya, hasil pengujian mendeteksi buah manggis. Ini sampelnya itu ada 7 dari setiap status manggisnya. Yang matang ada 7, yang setengah matang 7, dan juga muda ada 7. Dan di sini terlihat hasilnya dari pengujiannya sebanyak 7 kali itu eh, semuanya sesuai ya, tidak ada yang tidak sesuai, dan ini presentasinya juga 100% semuanya. Dari hasil pengujian di sebelah menunjukkan metode pengolahan citra ini dapat bekerja dengan akurat. Jadi bisa disimpulkan ya di sini hasil penerapan pengolahan citra di sini dapat diterapkan dan juga akurat ya jika dilihat gitu dari hasil pengujian di sini. Akan tetapi, terdapat kesalahan dalam pengujian yang disebabkan oleh cahaya sekitar dan kemiripan warna antara mahkota pada manggis tengah matang dan manggis muda. Tetapi, katanya dari jurnal tersebut dikatakan bahwa bisa terjadi kesalahan jika cahaya di sekitar pengujian atau pengolahan citra tersebut gelap atau kuranglah cahayanya, dan juga ada kemiripan warna antara mahkota pada manggis setengah matang dan manggis muda. Mahkota pada buah manggis itu kan warna hijau, juga yang masih muda juga itu warna hijau. Di situ terdapat kemiripan warna. Tapi saya baca di jurnalnya itu bisa diselesaikan dengan cara hanya mendeteksi pada bagian yang thresholding yang paling banyak itu, maksudnya di bawahnya saja, yang bulatnya saja, yang bagian mahkota akan diabaikan untuk status HSP-nya itu. Jadi seperti itulah. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil dari pengujian yang dilakukan pada jurnal tersebut, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama ada pengolahan citra dapat bekerja dengan baik dalam mendeteksi buah manggis dengan 3 kategori, yaitu matang, setengah matang, dan muda. Bisa dilihat ya tadi pada hasil penelitiannya, hasilnya itu akurat, tetapi ada masalah jika pengolahan citra tersebut dilakukan pada tempat yang minim cahaya atau kurang cahayanya. Juga ada kemiripan warna, tapi itu masih bisa diatasi ya dengan cara mengatur mana letak yang paling banyak thresholdingnya itu. Lalu yang kedua, penerapan pengolahan citra bisa diterapkan pada bidang apa saja. Emang ya bisa diterapkan pada apa saja, tetapi masalah dan tujuannya itu harus spesifik, tentu saja untuk pengolahan citra tentunya. Lalu yang terakhir ada dengan adanya pengolahan citra pada buah manggis ini tentunya dapat membuat lebih mudah dalam melakukan pemisahan atau filtrasi buah manggis antara matang, setengah matang, dan muda. Tentu saja jika sistem ini diterapkan pada alat atau teknologi pertanian, khususnya pada pemisahan buah manggis, pasti lebih memudahkan para petaninya tersebut dan mengefisienkan waktunya dalam pemilahan tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.